Halo sobat alur film yang budiman. Pada video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul A Thursday. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa gue ucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini. Dan buat sobat semua yang udah subscribe channel ini, gue doain kalian diberi kesehatan selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Bermula dari seorang wanita bernama Naina Jaiswal yang kembali mengajar dari absennya selama 3 minggu di sebuah TK, di mana TK tersebut ada di dalam satu gedung dengan tempat tinggal kekasihnya. Naina disambut riang oleh para muridnya. Ia juga menyapa wali murid yang mengantarkan anak-anaknya bersekolah. "Aku senang kau akhirnya bisa kembali, Naina," kata seorang wali murid di sana. "Tentu saja aku akan kembali. Aku sangat merindukan tawa anak-anak ini," jawab Naina. Bukankah hari ini ulang tahun putrimu? Bolehkah aku merayakannya di sini nanti?" "Tidak masalah, Naina. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa merepotkanmu mengurus segalanya." "Jangan khawatir, biar aku yang menanganinya. Tapi bolehkah aku merepotkan supirmu untuk mengambil kue ultahnya nanti?" "Oh iya, tentu saja. Nanti akan kusuruh dia mengambilnya." Setelah para wali murid berpamitan, pembantu Naina yang bernama Safitri meminta izin kepada Naina. "Bu, maafkan aku, tapi bolehkah hari ini aku izin pergi untuk merubah alamat rumah?" "Tentu saja, pergilah dan ini ada sedikit uang untukmu." "Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu." Setelah Safitri pergi, Naina menemui tunangannya yang bernama Rohit Micardani. Rohit ini adalah seorang pengacara, di mana ia dan Naina sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Rohit kemudian berpamitan kepada Naina untuk pergi bekerja. Setelah Naina memastikan tidak ada lagi orang di rumah selain dirinya dan murid-muridnya, Naina kemudian membuat murid-muridnya untuk asyik menonton kartun. Lalu ia mematikan bel pintu depan, menutup jendela, dan mengunci pintu. Ia kemudian menelpon pihak kepolisian. "Halo? Aku menelpon dari Little Tot Sekolah Bermain. Namaku Naina Jaiswal. Aku seorang guru di sini. Dan aku menyandera 16 anak muridku. Aku juga memiliki tuntutan." Setelah itu Naina menutup teleponnya. Tak lama kemudian datang supir seorang wali murid yang tadi diminta untuk mengambil kue ulang tahun. Naina membukakan pintu dan meminta supir itu untuk membawa kuenya ke dapur. Di sana sang supir tidak sengaja menjatuhkan handphone yang ada di meja. Ketika Naina mengambil handphone itu, si supir melihat ada pistol yang diselipkan di celana belakang Naina. Supir tersebut panik dan berkata, "Bu, ada pistol." Naina yang mendengar hal itu langsung menodongkan pistolnya kepada si supir. Naina kemudian mengikat supir tersebut di sebuah kursi. Setelah itu ada Safitri yang kembali ke sekolah karena handphonenya tertinggal. Ia yang masuk dari pintu belakang kemudian mencari Naina karena bel pintu depannya tidak menyala ketika ia memencetnya tadi. Safitri lalu masuk ke sebuah ruangan di mana ada si supir diikat di kursi. Tiba-tiba Naina menodongkan pistol kepada Safitri, yang kemudian ia diikat di kursi oleh Naina. Tak lama setelah itu datang seorang polisi yang mengecek situasi di sekolah itu. Karena dari depan terlihat aman-aman saja, polisi itu melapor ke atasannya yang bernama Catherine Alvarez. "Bu, sepertinya itu hanya laporan iseng saja," kata polisi yang melapor. Ketika Catherine yang sedikit emosi karena perkataan polisi itu, Naina yang mengetahui ada polisi yang datang kemudian mengambil perhatian dengan menembakkan pistolnya dari balik pintu depan. Catherine yang mendengar suara tembakan kemudian menelpon Naina dari nomor yang didapat saat Naina menelpon kepolisian tadi. "Halo Naina, ini Kapten Catherine Alvarez yang berbicara. Ada berapa anak di dalam sana?" tanya Catherine. "Aku ingin berbicara dengan Javed Khan. Kau punya waktu 1 jam. Naina lalu mematikan teleponnya. Catherine kemudian memanggil Javed Khan dan pasukan kepolisian untuk mengamankan lokasi di sekitar sekolah. Naina kemudian membuat sebuah video dan dikirimkan ke para wali murid, kemudian ia posting di sosial media. Para wali murid bergegas menuju ke tempat Naina. Kemudian Rohit yang di tengah jalan menuju tempat kerja juga kembali ke rumah karena melihat video Naina yang mengancam kepolisian akan membunuh anak-anak jika keinginannya tidak terpenuhi. Ketika Javed Khan tiba di lokasi kejadian, dia menghubungi Naina.
Halo Naina, ini Javed Khan. Demi kebaikan kita semua, sebaiknya kita akhiri ini. Apa kau sudah gila berkata demikian? Aku ingin kau transfer uang sebesar 50 juta dalam kurun waktu 1 jam ke depan. Naina kemudian menutup teleponnya. Catherine yang mendengarkan percakapan itu menolak permintaan Naina. Sedangkan Javed yang memikirkan keselamatan para sandera meminta untuk mentransferkan uang tersebut. Setelah itu Naina membuat live video lagi. Aku akan melepaskan 1 orang anak jika uang 50 juta yang kau minta sudah dikirim. Jika kepolisian tidak memenuhi permintaanku, akan aku bunuh 1 orang anak dimulai dari huruf pertama A, yaitu Akash. Para wali murid yang melihat live Naina di media sosial histeris melihat video Naina itu. Mereka khawatir dengan keselamatan putra-putrinya. Situasi yang semakin memanas membuat komandan kepolisian datang ke lokasi. Ditemani Javed dan Catherine, mereka berdiskusi tentang tindakan yang harus dilakukan. Uang sudah disiapkan, kata si komandan. Tidak pak, dia tidak akan menembak anak-anak itu, kata Catherine. Dari mana kau tahu? Bukankah ia tadi melepaskan beberapa tembakan? Kata Javed. Dia hanya seorang wanita. Kita sergap dia dengan tactical team dan kita selesaikan semua ini dalam waktu 2 menit, balas Catherine. Javed yang merasa sudah muak dengan sangkalan Catherine lalu masuk ke dalam bus polisi. Kalau begitu selesaikan ini dengan cepat sebelum Perdana Menteri tahu tentang masalah ini, kata si komandan. Catherine kemudian meminta tactical team untuk mengepung sekolah tersebut. Catherine lalu meminta kepada pihak IT untuk memutus saluran televisi dan internet di sekolah itu. Sebelum saluran TV dan internet terputus, Naina sempat melihat berita di televisi kalau ada tactical team yang mengepung sekolahnya, sehingga ia tahu akan ada pasukan yang masuk dari pintu belakang. Javed yang mengetahui kalau Catherine meminta tim untuk menerobos masuk, kemudian merebut HT milik Catherine dan meminta pasukan taktikal untuk mundur. Setelah itu Naina melakukan live video lagi menggunakan hotspot dari handphone Savitri. Ia juga membawa 1 anak yang bernama Akash. Ia meminta Akash untuk memainkan permainan yang biasa mereka lakukan. Kejadian itu membuat syok orang tua Akash dan juga orang-orang yang menonton live video Naina. Karena rencana Catherine yang terlalu tergesa-gesa, komandan kepolisian yang emosi melihat seorang anak dibunuh meminta Catherine untuk pergi ke rumah Naina mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Setelah itu Javed meminta koneksi internet dan TV disambungkan lagi. Dia juga telah mentransfer uang yang diminta oleh Naina. Naina kemudian menghubungi Javed lagi. Aku ingin kau membawa 2 orang laki-laki yang bernama Rakesh Mathur dan Charan Kumar. Dan juga aku ingin berbicara dengan Perdana Menteri India. Kemudian Naina menutup teleponnya. Javed melaporkan hal itu kepada komandannya, lalu meminta anak buahnya untuk menemukan 2 orang pria yang disebutkan Naina tadi. Setelah itu Naina melakukan live lagi dan berkata, aku ingin berbicara dengan Perdana Menteri India. Jika dia tidak mau, maka dia akan bertanggung jawab akan kematian anak berikutnya. Setelah itu Naina melepaskan 1 anak keluar. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, Perdana Menteri India sedang berkunjung ke kota Kolaba, tempat Naina melakukan aksinya saat ini. Sehingga Perdana Menteri yang baru sampai di hotel dihujani pertanyaan oleh reporter tentang keputusannya menghadapi situasi yang dibuat oleh Naina. Tak lama kemudian Rohit datang ke lokasi kejadian. Rohit langsung dimasukkan ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Javed. Apa ada keluarga Naina yang masih hidup? Tanya Javed. Ada pak, ibunya masih ada sedangkan ayahnya sudah meninggal 15 tahun yang lalu, jawab Rohit. Setelah itu Javed meminta anak buahnya untuk mencari ibu Naina melalui nomor telepon ibunya yang diberikan oleh Rohit. Perdana Menteri yang melihat video Naina di mana Naina akan membebaskan 2 anak jika berbicara dengannya, kemudian meminta sekretarisnya untuk menghubungi Naina melalui Javed. Halo Naina, ini Maya Rajguru yang berbicara. Katakan padaku apa yang kau inginkan, kata Perdana Menteri. Lebu, sesuai janji aku akan melepaskan 2 anak lagi. Aku juga akan melepaskan anak-anak yang lain jika Anda mau datang menemuiku untuk berbicara 4 mata denganku. Aku beri waktu selama 1 jam untuk memikirkan tindakan Anda, jawab Naina yang kemudian menutup teleponnya.
Ia juga melepaskan 2 anak sesuai dengan ucapannya tadi. Beralih kepada Catherine yang mendatangi rumah Naina. Ia menggeledah seluruh ruangan di sana. Catherine juga mengambil gambar ibu Naina untuk dikirimkan kepada tim yang menjemput ibu Naina. Ia juga mengetahui kalau Naina ini sempat menjalani terapi kejiwaan karena mengalami depresi berat. Kemudian Catherine mendapat panggilan kalau tim pencari telah menemukan salah seorang pria yang disebutkan Naina yang bernama Rakesh Mathur. Catherine bersama timnya bergegas menemui tim pencari tersebut. Catherine dan timnya kemudian berpencar untuk menangkap Rakesh Mathur. Sayangnya Catherine belum bisa menemukan pria yang bernama Charan Kumar. Beralih kepada Javed yang diberitahu kalau ibu Naina telah tiba. Javed kemudian menginterogasi ibu Naina. Di tengah interogasi, ibu Naina kemudian berkata kepada Javed, "Tidakkah kau tahu kalau dirimu juga bertanggung jawab atas kejadian saat ini?" Kata ibu Naina. "Apa maksudmu?" Tanya Javed yang kebingungan. "Ingatkah kau dengan kasus nomor 122 tentang pemerkosaan gadis 16 tahun di tahun 2007 yang lalu?" Mendengar hal itu, Javed teringat akan masa lalunya. Karena Javed sibuk dengan kasus yang lebih besar saat itu, ia terus menunda menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh ibu Naina sampai akhirnya tidak terselesaikan juga. Tak lama kemudian ibu Perdana Menteri datang. Melihat hal itu, Naina langsung menyiapkan tempat untuk melakukan percakapan dengan Perdana Menteri. Namun sebelum Perdana Menteri masuk ke dalam, Javed memberitahu masa lalu Naina, di mana kasusnya dulu tidak sempat ia selesaikan sehingga Naina mengalami depresi berat. "Baiklah, aku mengerti situasinya sekarang. Telepon dia," kata ibu Perdana Menteri. "Naina, aku sudah ada di depan, tapi aku tidak bisa masuk ke dalam," kata Perdana Menteri yang menelpon. "Lalu kenapa Anda datang ke sini? Apa hanya untuk menunjukkan kepada media kalau Anda peduli kepada warga biasa?" "Aku peduli dengan 12 anak-anak itu. Kita semua di sini tidak bisa mempercayaimu karena kau telah membunuh seorang anak tidak berdosa. Tolong tunggu sebentar," kata Naina. Setelah itu, Naina membebaskan Savitri dan juga anak kecil yang di awal tadi telah ditembak oleh Naina. Anak yang bernama Akash itu ternyata hanya berpura-pura mati karena kebiasaannya bermain dengan Naina. Sedangkan peluru yang Naina gunakan hanyalah peluru kosong, sehingga tidak akan menyakiti Akash. Melihat hal itu, semua orang yang melihat peristiwa penembakan anak di awal tadi hanya bisa terdiam karena mereka telah salah mengira kalau Naina adalah pembunuh berdarah dingin. "Apakah Anda bisa mempercayaiku sekarang? Karena aku bukanlah pembunuh," kata Naina kepada Perdana Menteri di telepon. Setelah itu Perdana Menteri bersama Javed masuk ke dalam. Ketika Perdana Menteri duduk di tempat yang sudah disediakan, Naina memulai live streamingnya. Ia kemudian meminta Perdana Menteri untuk mengirimkan uang 50 juta yang sudah didapat Naina tadi ke beberapa orang yang ada di daftar rekeningnya. "Uang yang Anda kirimkan barusan adalah kompensasi kepada para wanita yang menjadi korban pemerkosaan," kata Naina. "Aku ingin Anda memberi hukuman mati pada para pelaku pemerkosaan. Sesuai statistik resmi, setiap 16 menit sekali wanita diperkosa di India. Itu sebabnya kau harus tanamkan rasa takut di hati para pemerkosa itu. Aku juga wanita. Aku tahu maksud dari kata-katamu. Tapi apakah Anda tahu bagaimana rasanya?" Singkat cerita, si Naina ini menjelaskan pengalamannya yang pernah diperkosa oleh seorang pria bernama Charan Kumar yang dibantu oleh Rakesh Mathur, di mana setelah kejadian itu pihak kepolisian mengabaikan kasusnya yang membuat Naina mengalami depresi. "Naina, aku berjanji akan menemukan orang yang memperkosamu." "Itu tidak perlu, Bu, karena orangnya sedang duduk di belakang Anda." Ternyata orang yang bernama Charan Kumar sekarang menjadi seorang sopir pribadi salah seorang muridnya. Setelah kejadian pemerkosaan saat itu, Charan Kumar ini kabur dan merubah identitasnya, sehingga kepolisian yang juga tidak serius menanggapi kasus Naina juga tidak dapat menemukan dirinya. Charan yang sudah dipojokkan dengan pernyataan Naina kemudian mengambil pistol milik Javed. Sayangnya pistol Javed masih terkunci pengamannya, sehingga pistol itu tidak dapat digunakan. Naina yang sudah termakan oleh emosinya tanpa ragu lagi langsung menghabisi Charan saat itu juga.
Tak lama setelah penembakan jaran, petugas kepolisian yang dikomandoi oleh Catherine menerobos masuk ke dalam. Mereka kemudian membebaskan anak-anak yang ada di dalam ruangan, lalu menangkap Naina. Naina yang merasa sudah melakukan apa yang dia inginkan, kemudian dengan sukarela ditangkap oleh anggota kepolisian. Banyak orang yang mengira Naina adalah orang gila karena perbuatannya yang menyandera anak-anak dan menembak salah satu muridnya sendiri, meskipun hal itu ternyata hanya tipuan. Namun setelah mereka mengetahui motif dibalik tindakannya itu, tidak sedikit orang yang hormat dan salut akan perbuatan Naina. Dan setelah 6 bulan berlalu, ketika hari Kamis di penjara wanita, pemerintah India telah mengabulkan keinginan Naina di mana ia meminta hukuman mati untuk para pelaku pemerkosaan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul A Thursday. Sampai di sini dulu untuk video alur cerita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Dance with me and let the soul record play.